Shalom saudara, apakah Anda telah mencintai dan mengikuti Tuhan Yesus di dalam hidup ini? Jika iya, maka Anda harus tahu bahwa Tuhan memiliki janji-janji luar biasa bagi Anda. Simaklah dengan seksama, karena dalam video ini kita akan membahas 8 janji Tuhan yang pasti akan memperkuat iman dan menenangkan hati Anda. Berikut adalah 8 janji luar biasa dari Tuhan untuk Anda yang mencintai dan mengikuti Yesus. 1. Tuhan akan menjawab segala doa kita. Janji ini tertulis dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat ini berisi janji bahwa Tuhan akan menjawab segala doa kita jika kita mempercayainya dan mengikuti ajarannya. Namun perlu diingat bahwa Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa Dia akan mengabulkan segala permintaan kita tanpa syarat. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kita perlu tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan firman Tuhan tinggal juga di dalam diri kita. Artinya, kita perlu selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan mematuhi ajarannya agar doa kita dapat dijawab. Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang baik dalam menjawab doa kita. Dan kadang-kadang Tuhan mungkin tidak mengabulkan permintaan kita karena hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa Tuhan akan menjawab doa kita menurut kehendak-Nya dan bukan menurut keinginan kita semata. Sebagai umat-Nya, kita perlu mempercayai bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik bagi hidup kita. Bahkan jika terkadang jawabannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kesabaran, serta terus membimbing kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita pun dapat belajar untuk terus mempercayai dan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. 2. Tuhan akan menjaga kita. Janji ini tertulis dalam Yohanes 17 ayat 11, yang dimana ayat ini Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk para murid-Nya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memohon agar Bapa Surgawinya terus menjaga para murid-Nya di dalam namanya, dan agar mereka menjadi satu dalam persatuan dengan Tuhan dan Bapa. Ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kepedulian dan kasih yang besar terhadap para pengikut-Nya, yaitu kita, dan Tuhan Yesus ingin memastikan bahwa kita akan selalu dilindungi dan dijaga dalam perjalanan hidup kita. Ini akan menjadi penghiburan bagi kita, karena Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Tuhan akan selalu menjadi pelindung yang selalu hadir dan mengawasi perjalanan hidup kita, serta memastikan bahwa kita tetap hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus juga ingin agar kita hidup dalam persatuan dan kasih yang sama, seperti yang terdapat di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dan Bapa.
pada akhirnya Tuhan yang menjaga kita akan memberikan kita ketenangan dan kepercayaan dalam menjalani kehidupan, serta akan selalu menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita dapat belajar untuk terus mempercayai Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Amin. 3. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Janji ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 adalah ayat yang memberikan pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita memiliki Tuhan sebagai sumber kebutuhan kita. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, dan Dia dapat menyediakan segala kebutuhan kita melalui kuasa-Nya yang tak terbatas dan ajaib. Tuhan dapat memenuhi setiap kebutuhan kita, baik itu fisik, emosional maupun spiritual. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan kita akan dipenuhi menurut kekayaan-Nya di dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Artinya Allah akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kemampuan-Nya yang maha kuasa dan tidak akan ada kekurangan. Allah akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan rencananya yang penuh kasih dan kebijaksanaan, dan bukan menurut keinginan kita yang terbatas dan seringkali tidak akurat. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan melalui Dia kita dapat menemukan kepuasan yang sejati dan kebutuhan kita akan dipenuhi. Jadi kita harus selalu mempercayai dan mengandalkan Tuhan agar kita dapat hidup dalam kepuasan dan ketenangan. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita dengan penuh kasih dan kemurahan hati-Nya. Amin. 4. Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Janji ini tertulis dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20 adalah ayat yang memberikan harapan dan keyakinan bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat dalam hidup kita yang melebihi segala sesuatu yang kita minta atau pikirkan. Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Tidak ada yang terlalu sulit atau tidak mungkin bagi Dia, karena Dia memiliki kuasa yang tak terbatas dan kebijaksanaan yang sempurna. Tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil baginya untuk bertindak. Tuhan dapat melakukan mujizat yang melebihi segala sesuatu yang kita minta atau pikirkan. Tuhan tidak hanya dapat memenuhi permintaan kita, tetapi Tuhan dapat melakukan lebih dari yang kita harapkan atau bayangkan. Janji di ayat ini mengungkapkan juga bahwa kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kita. Ketika kita mempercayai Tuhan dan meminta kepadanya, Roh Kudus akan bekerja di dalam kita untuk memperlihatkan kuasa Tuhan dan melakukan mujizat di dalam hidup kita. Jadi kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi tantangan dan rintangan kehidupan. Tetapi kita memiliki kuasa yang bekerja di dalam kita yang dapat melakukan lebih dari yang kita harapkan atau bayangkan. Perlu diingat juga bahwa pada akhirnya mujizat yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita itu tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk kemuliaan-Nya. Ketika Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, itu memperlihatkan kebesaran dan kemuliaan-Nya yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih.
Amin. 5. Tuhan akan mengisi hati kita dengan kasih. Janji ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat ini menyatakan bahwa sifat dasar Tuhan yang merupakan kasih itu sendiri, dan ayat ini juga memberikan harapan akan janji bahwa Tuhan akan mengisi hati kita dengan kasih-Nya. Tuhan adalah sumber kasih, dan kasih itu tidak dapat dilepaskan dari sifat-Nya yang lain, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kesucian-Nya. Oleh karena itu, ketika kita mencari Tuhan, kita pasti juga akan menemukan kasih yang sejati dan abadi. Ketika kita menerima kasih Allah dan mempraktikkan kasih itu di dalam hidup kita, maka diri kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita dan berdiam di dalam hati kita. Ini adalah menjalin hubungan intim dan bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, di mana kasih-Nya mengalir dan memenuhi hati kita. Jadi kita harus terus mempercayai Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya, sehingga Tuhan akan mengisi hati kita dengan kasih-Nya yang sempurna dan berlimpah, yang akan mengubah hidup kita dan memungkinkan kita untuk bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan juga mengasihi kita. Terlebih lagi, kasih adalah dasar dari semua perintah Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, dan ini adalah dasar dari semua hukum dan perintah-Nya. Jadi ketika kita telah mampu mengasihi Tuhan dan sesama kita, maka kita telah menunjukkan bahwa kita sudah mengenal Allah dan tinggal di dalam-Nya. Amin. 6. Tuhan akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Janji ini tertulis dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan dengan air adalah simbol dari pertobatan dan pengampunan dosa. Tetapi baptisan dengan Roh Kudus adalah pemberian kuasa rohani yang diperlukan untuk hidup sebagai anak-anak Allah dan melayani Tuhan dengan setia. Ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, ia diberikan kuasa yang lebih besar untuk memahami kebenaran Tuhan dan menjalani kehidupan Kristen yang sesuai dengan kehendak-Nya. Selain itu, baptisan dengan Roh Kudus juga membawa hadiah-hadiah roh yang dinyatakan dalam 1 Korintus 12, 8-10. Seperti hikmat, pengertian, iman, karunia menyembuhkan, keajaiban, nubuat, dan sebagainya. Hadiah-hadiah ini diberikan untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, dan untuk memberikan kesaksian yang kuat tentang kasih Allah yang sejati. Roh Kudus juga adalah api yang membersihkan, menguji, dan memurnikan hati kita, dan memungkinkan kita untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran. Dalam kesimpulannya, baptisan dengan Roh Kudus adalah pemberian kuasa rohani yang diperlukan untuk hidup sebagai anak-anak Allah dan melayani Dia dengan setia. Melalui baptisan dengan Roh Kudus, kita diberikan hadiah-hadiah roh dan dipanggil untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran. Amin. 7. Tuhan akan memberkati keluarga kita. Yeremia 32 ayat 39 adalah ayat yang berbicara tentang bagaimana Tuhan akan memberkati keluarganya. Dalam ayat ini,
Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia dan mengatakan, "Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian." Ini berarti bahwa keluarga yang taat kepadanya dan hidup dalam takut akan Tuhan akan memiliki satu tujuan dan arah hidup yang sama, yaitu mengasihi dan melayani Tuhan. Keluarga seperti ini akan hidup dalam kebaikan, damai sejahtera, dan keselamatan, serta memperoleh berkat dan kebaikan bagi diri mereka dan anak-anak mereka. Ayat ini menunjukkan pentingnya hidup dalam takut akan Tuhan dan kesatuan dalam iman. Ketika keluarga hidup dalam takut akan Tuhan dan satu tujuan dalam hidup mereka adalah untuk mengasihi dan melayani Dia, keluarga tersebut akan diberkati dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan. Amin. 8. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Janji ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kepada kita melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Dalam hidup yang penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, dan ketidakpastian, Tuhan ingin memberikan kepada kita damai sejahtera yang berasal dari Dia sendiri. Kita dapat merasakan damai sejahtera ini dalam hati kita ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepadanya dan hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan kata-kata atau dipahami dengan akal manusia. Ini adalah sebuah hadiah dari Tuhan yang memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hati kita, bahkan ketika kita menghadapi situasi sulit dalam hidup kita. Ketika kita berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Jadi kita harus selalu mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan melalui doa dan permohonan, sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal kita, sehingga hati dan pikiran kita terpelihara dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah 8 janji luar biasa dari Tuhan yang telah kita bahas. Semoga ini memberikan kekuatan dan ketenangan bagi hati Anda. Ingatlah bahwa Tuhan akan selalu bersama kita dan janji-janjinya tidak pernah gagal. Jadi teruslah mencintai dan mengikuti Tuhan Yesus, dan percayalah bahwa janji-janjinya akan menjadi kenyataan di dalam hidup Anda. Mari bersama-sama untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan yang selalu setia dan penuh kasih kepada kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika berkenan, berikanlah like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.